Bismillahirrahmanirrahim. Assalamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasamu billahi jahda imanihim la yab'atsullahu man yamut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral musyahidin al-kiram, para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufir Abi yang berbahagia, wabil khusus para siswa-siswi Abi yang berada di MAN 1 Jakarta. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, serta salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan dengan pujian kita kepada Allah dan dengan salawat kita kepada Rasulullah, kelak kita akan mendapatkan tambahan nikmat dan syafaatul uzma nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa serta anak-anak Abi sekalian yang berbahagia, dalam kajian video kali ini Abi ingin mengkaji tentang aqsamul Quran atau sumpah-sumpah yang terdapat di dalam Al-Quran. Saat kita menerima suatu berita, ada beberapa kemungkinan sikap yang muncul sebagai respon atas apa yang kita dengar. Yang pertama, sikap menerima kebenaran berita yang kita terima. Tanpa banyak pertanyaan tentang kebenaran suatu berita, kita akan langsung mempercayainya. Tetapi lebih banyaknya, ketika kita menerima suatu berita, kita mendapatkan penjelasan yang serius tentang berita tersebut, sehingga barulah kita mempercayainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menolak kebenaran suatu berita. Meski telah mendapat penjelasan serius, terkadang orang tidak mau percaya kepada suatu berita. Kita pun demikian terkadang, ya kan? Nah, untuk itu kita harus menggunakan cara kita untuk mengoreksi apakah berita yang disampaikan kepada kita itu benar atau mungkin sekedar kebohongan, atau sekarang kita bilang dengan hoax atau hoax nih. Terserah dah ya, pokoknya itu. Sehingga tak jarang yang menyampaikan berita itu kehabisan cara untuk meyakinkan kita sebagai pendengar berita. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tuntutan terakhir adalah dengan cara bersumpah, walaupun terkadang dilakukan dengan terpaksa. Karena sumpah inilah yang akan membuat kita percaya kepada apa yang dia katakan. Ketika seseorang sudah berani bersumpah kepada kita, apalagi sumpahnya itu pasti dengan nama Allah, kita harus mempercayai apa yang dia beritahukan. Karena apa? Karena sekarang kebenaran urusan tersebut tidak hanya terkait dengan kita, tapi juga terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia jadikan sebagai sumpahnya, ya. Nah, para pemirsa serta anak-anak Abi sekalian, berbagai sikap yang muncul sebagai respon atas kebenaran suatu berita juga sebenarnya telah diceritakan di dalam Al-Quran. Kaum kafir Quraisy yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW memiliki sikap yang sama dengan analogi yang tadi Abi sudah katakan. Bahkan mereka bukan hanya sekedar tidak mempercayai, mereka juga ingkar dan melakukan penentangan terhadap dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, menghadapi berbagai macam sikap yang mengingkari bahkan penentangan itulah, maka tak jarang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW menguatkan wahyu tersebut dengan taukid atau menggunakan kalimat sumpah yang disebut dengan qasam. Walaupun terkadang setelah qasam itu dilakukan juga tidak membuat hati mereka beriman atau percaya. Tidak seperti kita, kalau ada orang yang sudah melakukan qasam atau sumpah, maka kita harus mempercayainya. Nah, para pemirsa serta anak-anak Abi sekalian, di dalam video kali ini maka kita akan mengkaji tentang qasam atau aqsamul Quran, ya. Pertama-tama kita akan mengkaji tentang pengertian aqsamul Quran. Secara bahasa, kata aqsam merupakan bentuk jamak dari kata-kata qasam, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, maka kata tersebut bermakna sumpah. Di dalam bahasa Arab,
Kata yang menunjukkan makna yang sama itu adalah al-halfu. Al-halfu juga di dalam Al-Quran maknanya adalah sumpah. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah An-Nisa, "Summa ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa." Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Nah, ini makna al-halaf yang sama dengan sumpah. Selain kata al-halaf, kata sumpah di dalam Al-Quran juga menggunakan istilah kata yamin, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu. Nah, itulah 3 kata yang digunakan oleh Al-Quran ketika Al-Quran ingin mengatakan sumpah. Namun yang kita pelajari di sini dan dipelajari di dalam ulumul Quran, yang dimaksud dengan sumpah di dalam ilmu tafsir ini adalah aqsamul Quran. Lalu sekarang, apakah definisi daripada qasam atau aqsam secara istilah? Untuk hal ini para ulama telah berusaha untuk mengemukakan pendapat mereka. Seperti Imam Zarkashi, beliau berpendapat bahwa para ulama nahwu mengatakan jumlatun yu'akkadu bihal khabar. Yang namanya sumpah adalah kalimat yang berfungsi sebagai taukid atau penguatan terhadap kebenaran suatu berita. Nah, inilah menurut Imam Az-Zarkashi. Kemudian selanjutnya Syekh Mana Al-Qattan. Syekh Mana Al-Qattan mengatakan qasam adalah mengikat jiwa atau hati agar tidak melakukan sesuatu ataupun melakukan sesuatu dengan suatu makna yang dipandang besar, agung, baik secara hakiki maupun secara i'tiqadi oleh orang yang bersumpah tersebut. Nah, di sini jelas bahwa yang dimaksud dengan aqsamul Quran di dalam rumpun ilmu Al-Quran adalah ilmu yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah, dan rahasia sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran. Adapun bentuk kalimat atau sigat sumpah di dalam Al-Quran itu pada dasarnya menggunakan kata kerja aqsama yuqsimu atau halafa yahlifu yang dimuta'addi atau diikuti dengan huruf ba, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa, "Tsumma ja'uka yahlifuna billah." Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah. Nah, di situ ada kata-kata yahlifu kemudian dimuta'addi atau diikuti dengan huruf ba, billah. Jadi yahlifuna billah. Itulah yang diartikan dengan sumpah, ya. Hal yang perlu dicatat di dalam ajaran Islam adalah di dalam kitab Ta'birul Fanni fil Quran dijelaskan bahwa pada masyarakat Arab jahiliyah, qasam atau sumpah ini merupakan suatu kebiasaan yang mengakar kuat di dalam interaksi sosial antar mereka. Menurut kebiasaan mereka, orang-orang Arab tersebut, mereka menggunakan muqsam bih selain zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan untuk menghormati dan mengagungkannya. Misalnya sumpah yang mereka lakukan dengan mengucapkan ayah dan ibu, atau bersumpah dengan ayah dan ibu, yaitu dengan kata-kata bi abi wa ummi. Nah, di sini berarti mereka menggunakan sumpah itu dengan selain zat Allah, tapi tujuannya adalah untuk menghormati dan mengagungkannya. Seperti bagaimana mereka mengagungkan ayah dan ibu, ya. Mereka jadikanlah ayah dan ibu mereka sebagai satu sumpah. Ini di masa jahiliyah Arab sebelum datangnya Islam, ya. Sedangkan di dalam ajaran agama Islam, muqsam bih atau sesuatu yang digunakan untuk bersumpah itu haruslah nama atau zat Allah. Di dalam sebuah riwayat hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang menggunakan muqsam bih dengan nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Siapa-siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka berarti dia telah kafir atau musyrik. Wal a'yadzu billah. Jadi dengan demikian, lafaz sumpah yang harus kita gunakan hanyalah lafaz Allah atau nama Allah. Misalnya billahi, wallahi,
tallahi. Tapi kok di dalam Al-Quran sering Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya? Nah, kebolehan bersumpah dengan muqsam bihi yang terdiri dari makhluk itu hanyalah berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan untuk manusia. Kenapa? Karena menurut Imam As-Suyuti, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, ada tujuan pendidikan dari Allah, yaitu ada pembelajaran yang bisa diambil hikmahnya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa makhluk yang dijadikan muqsam bih itu memiliki nilai kemanfaatan yang sangat tinggi bagi kehidupan manusia. Misalnya contohnya, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa. Nah, masa ini adalah sesuatu yang memiliki nilai manfaat tinggi buat kehidupan kita, yaitu waktu. Jangan kita menyia-nyiakan waktu walaupun hanya sepersekian second saja, ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya ketika Allah menggunakan waktu sebagai sumpah, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya waktu adalah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita di alam dunia. Oleh karena itu maka selagi kita masih diberikan waktu, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk menjadikan diri kita sesuai dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntunkan, yaitu menjadi khalifatullah di muka bumi dan menjadi hamba Allah yang taat beribadah kepadanya, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, para pemirsa serta anak-anak Nabi sekalian yang berbahagia, itulah yang pertama, yaitu pengertian daripada qasam atau aqsamul Quran. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur-unsur di dalam qasam. Di dalam sumpah itu ada unsur-unsurnya, sehingga sesuatu itu bisa dianggap sebagai sumpah dan dianggap sah sebagai satu sumpah. Apa itu unsurnya? Yang pertama adalah sigatnya, adanya lafaz yang digunakan ketika dia melakukan sumpah. Nah, tadi Abi sudah katakan bahwa yang digunakan untuk kita sebagai orang Islam lafaz sumpahnya adalah kata-kata Allah atau membawa nama Allah, zat Allah. Contohnya kata halafa yang dimuta'addi atau diikuti dengan huruf ba, ya. Itu adalah salah satu sigat daripada qasam. Bisa juga dengan menggunakan kata-kata aqsama yuqsimu. Itu juga sama, ya. Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa sigat atau bentuk qasam sering dipergunakan dalam percakapan dengan maksud untuk menguatkan tentang kebenaran suatu berita. Nah, praktek penggunaan qasam kadangkala dilakukan dengan cara menghilangkan kata kerja qasam, sehingga bentuk kalimat qasam dicukupkan dengan ba saja. Jadi, bentuk dasar qasam yang pada mulanya berbunyi aqsamtu billah atau uqsimu billah diringkas menjadi lebih pendek lagi, yaitu billahi. Kata-kata aqsama yuqsimunya dihilangkan, langsung bi ditambah Allah. Jadi tidak lagi uqsimu billah, tapi cukup billah saja, ya. Terkait dengan huruf ba, kaidah lain mengatakan bahwa jika muqsim bihi yang digunakan dalam qasam berupa isim zohir atau kata benda, maka huruf ba diganti dengan waw qasam, seperti yang terdapat di dalam surah Al-Lail ayat 1. Al-laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi cahaya siang. Nah, huruf ba di sini diganti dengan waw, wal-laili bukan bil-laili. Kemudian bisa juga huruf ba diganti dengan huruf ta jika muqsim bihi ini berupa lafzul jalalah. Misalnya, watallahi la'akidanna asnamakum, demi Allah sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhalamu. Nah, kata-kata tallahi ini adalah huruf ta disambung dengan lafaz jalalah, yaitu lafaz Allah. Jadilah kata-kata watallahi, demi Allah, ya. Sedangkan huruf wa-nya itu boleh ditinggalkan. Jadi cukup tallahi. Inilah sigat-sigat sumpah, ya. Kemudian unsur selanjutnya yang kedua yaitu adanya muqsam bih. Apa itu muqsam bihi? Yang dimaksud dengan muqsam bih adalah lafaz yang terletak setelah huruf qasam dan lafaz tersebut dijadikan sebagai sandaran di dalam bersumpah.
Misalnya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Qul bala wa rabbi lata'tiyannakum 'alimul ghaib." Katakanlah, pasti datang demi Tuhanku yang mengetahui hal yang gaib. Nah, di sini muqsam bih yang dijadikan sebagai sandaran dalam bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan dari kata-kata Rabbi, Tuhanku, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diagungkan. Kalau tadi Allah bersumpah dengan namanya yang Maha Agung, kemudian yang kedua ini Allah bersumpah dengan ciptaannya yang Dia agungkan. Jadi ada dua jenis muqsam bih. Yang pertama, lafaz Allah itu sendiri atau nama Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah makhluk ciptaannya. Contohnya apa yang makhluk ciptaan Allah dijadikan sebagai sumpah? Contohnya adalah watin, wazaitun, ya, demi buah tin, demi buah zaitun. Nah, dua di antara buah-buah itu pernah dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah di sini ingin menunjukkan bahwa buah tin dan buah zaitun itu kedua-duanya adalah buah yang penting, ya, yang bisa mempunyai banyak manfaat buat kita para manusia, ya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan buah tin dan zaitun ini sebagai salah satu di antara sumpah-sumpah di dalam kitab suci Al-Qur'an, ya. Itu yang kedua, yaitu tentang unsur-unsur di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, unsur-unsur yang ketiga adalah harus ada yang namanya al-muqsam alaih. Apa itu al-muqsam alaih? Al-muqsam alaih adalah berita yang menjadi sasaran daripada sumpah dengan tujuan untuk menguatkan kebenarannya sehingga dapat dipercaya atau diterima oleh orang yang mendengarkannya, ya. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah bahwa untuk muqsam alaih itu ada 4 unsur yang harus terpenuhi. Yang salah satu diantaranya adalah muqsam alaihi itu haruslah terdiri dari hal-hal yang baik, yang terpuji atau hal-hal yang penting. Untuk lebih kalian pahami lagi, yang dimaksud dengan muqsam alaihi itu adalah sumpah yang diucapkannya atau ungkapannya atau materi daripada sumpahnya. Itu yang disebut dengan muqsam alaihi. Para pemirsa serta Nabi sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam aqsamul Quran. Dilihat dari segi muqsam bihinya, Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan membagi qasam dalam Al-Quran menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu qasam zahir atau nampak jelas, yaitu qasam dengan menggunakan muqsam bihi yang disebutkan secara jelas. Untuk hal ini qasam dibagi menjadi 2, yaitu qasam dengan zat atau sifat Allah, dan yang kedua qasam dengan makhluk Allah. Dan itu tadi sudah diberitahukan, ya. Kemudian yang kedua yaitu qasam mudmar, yaitu qasam yang tersimpan atau samar. Artinya qasam yang dibuang yang ditunjukkan oleh kalimat setelahnya yang terdiri dari lam taukid atau lam yang berfungsi menguatkan. Contohnya, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Nah, di sini kata-katanya sebetulnya adalah wallahi la tublawunna. Demi Allah, kamu benar-benar akan diuji. Jadi lapas tersebut, lapas wallahinya tersimpan atau tersamar. Cara mengetahuinya dari mana? Cara mengetahuinya adalah adanya lam di dalam kata-kata la tublawunna. Sungguh benar-benar kamu akan diuji. Itu kan artinya ada sumpah, tapi sumpahnya disamarkan. Inilah yang dimaksud dengan qasam mudmar, ya. Kemudian indikator lain yang kita bisa gunakan untuk mengetahui indikator tentang qasam mudmar adalah siyaqul kalam atau tuntutan makna kalimat yang menunjukkan adanya qasam pada kalimat tersebut. Misalnya dalam ungkapan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, di dalam ayat tersebut qasamnya kira-kira adalah wallahi ma min kafirin illa waridun nar. Demi Allah,
Tidak ada seorang pun orang yang kafir kecuali dia masuk ke dalam neraka. Artinya semua orang yang kafir itu pasti masuk ke dalam neraka. Nah, di sini kata-kata tersebut adalah siyaqul kalam, sehingga tidak disebutkan, dan itu menunjukkan adanya sumpah, walaupun secara hakiki tidak kita lihat di dalamnya ada sumpah. Lalu selanjutnya adalah bentuk qasam dalam Al-Quran. Ada dua bentuk kalimat qasam yang digunakan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama dengan menggunakan 3 unsur qasam. 3 unsur qasam di sini adalah yang tadi sudah Abi beritahukan, adanya fi'il qasam, adanya muqsam bihi, dan adanya muqsam alaih. Misalnya, wa aqsamu billahi jahda imanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Nah, di sini ada 3 unsur tersebut. Ada fi'ilnya, ada muqsam bihinya, dan juga ada muqsam alaihnya. Ya, ini yang pertama, yaitu bentuk qasam dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya, bentuk kalimat qasam yang digunakan di dalam Al-Quran adalah ditambah dengan lam taukid. Contohnya adalah seperti yang tadi habis sudah sebutkan di atas, latub lawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Latub lawunna, di situ ada lam taukidnya, yaitu la. Ya, inilah 2 bentuk daripada qasam di dalam Al-Quran. Dan selanjutnya manfaat daripada aqsamul Quran. Apa itu manfaatnya? Di antaranya adalah untuk mempertegas dan memperkuat berita yang sampai kepada pendengar. Kemudian yang kedua, mengagungkan sifat dan kekuasaan Allah. Dan mungkin masih banyak lagi yang bisa kita dapati dari manfaat aqsamul Quran. Nah, para pemirsa setanah Nabi sekalian, kita masuk sekarang ke dalam kajian terakhir di dalam aqsamul Quran ini, yaitu tujuan adanya aqsamul Quran. Yang pertama, untuk memperkuat pembicaraan agar dapat diterima atau dipercaya oleh pendengarnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pendengar merasa netral, tidak ragu dan tidak pula mengingkarinya. Kemudian yang ketiga, untuk mengukuhkan dan mewujudkan muqsam alaih. Karena itu maka tadi dibilang muqsam alaih haruslah berupa hal-hal yang layak didatangkan qasam baginya. Misalnya hal-hal tersebut adalah hal-hal yang baik, ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjelaskan tauhid atau untuk menegaskan kebenaran Al-Quran. Dan fungsi yang kedua ini khususnya adalah bagi para penentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, para pemirsa setanah Nabi sekalian yang berbahagia, inilah kajian yang bisa disampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan apa yang bisa sajikan kali ini juga bisa bermanfaat buat Abi khususnya dan buat para pemirsa sekalian pada umumnya. Dan akhirnya, sebagaimana biasa kepada para asatiz, kepada para tuan guru yang kebetulan mampir di channel Ahmad Tauhid Abi ini dan menyaksikan video serta menemukan kesalahan di dalam video ini, maka Abi mohon diberikan islah secepatnya agar tidak menjadi dosa yang berkepanjangan. Dan untuk hal ini Abi mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Akhirnya, marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.